ini pada mata kuliah kewarganegaraan. Insyaallah hari ini kita lanjutkan presentasi kelompok ya. Akan presentasi hari ini Mas Robert dengan materi negara hukum dan hak asasi manusia ya. Oke, silahkan Mas Robert bisa dimulai, santai saja, tidak usah terburu-buru ya. Gewa. Oke, silahkan Anda jelaskan. Yes, monggo Mas Robert. Cek cek satu dua. Cek cek cek. Oke, sudah tampil semua ya di layar. Sudah. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wabarakatuh. terima kasih kepada teman-teman yang bisa hadir pada pertemuan kali ini di mata kuliah kewarganegaraan, dan juga Pak Hawin Fitra yang selaku dosen mengampu mata kuliah kewarganegaraan yang meluangkan waktunya untuk mengampu kami mahasiswa baru. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Enggal Robert Jaisman, bisa dipanggil Enggal boleh, Robert juga boleh. Asal dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru, alumni dulu saya ini ya SMK ya, alumni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Banjarbaru, 2020-2021. Nah, saat ini status sebagai mahasiswa baru Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi. Ya, sempat kepikiran masuk TI sih, cuman ya SE aja lah. Karena ya nggak suka ini teknik. Oke. Terkait materi negara hukum dan hak asasi manusia, poin-poin pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan ini ya. Yang pertama, poin 1 kita nanti akan bahas apa? Yang pertama, kita akan bahas tentang apa sih pengertian negara hukum, tentang negara hukum. Pengertiannya apa, definisinya seperti apa, pengertian dari para ahli gitu ya. Kemudian poin yang kedua, kita membahas tentang konsep negara hukum, tentang negara hukum. Kemudian tadi ada pengertian, kemudian konsep. Terus poin ketiga itu jenis-jenis negara hukum, apa saja jenis-jenisnya. Kemudian poin yang keempat, unsur dan ciri-ciri negara hukum. Poin kelima, macam-macam bidang hukum di Indonesia, di negara kita ya, negara yang kita cinta ini. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keenam, yaitu apa itu hak asasi manusia atau HAM ya, dan apa kaitannya dengan Pancasila. Oke, itu tadi poin-poinnya ya, ada pengertian, ada konsep, ada apa tadi poin 3, ada yang masih ingat poin ketiga apa? Oke, next. Masuk ke poin yang pertama tentang pengertian negara hukum. Apa sih negara hukum itu? Definisinya apa sih yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, jadi kalau ada soal nanti, apa yang dimaksud dengan negara hukum atau apa pengertian dari negara hukum? Nah, sebelum ke pengertian, Indonesia adalah negara hukum ya. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara hukum dengan Pancasila sebagai dasarnya. Nah, maksudnya apa? Maknanya apa? Apa makna dari negara Indonesia adalah negara hukum? Ada yang tahu teman-teman? Apa makna negara Indonesia adalah negara hukum? Halo, cek. Mas Syarif mungkin? Nah, belum tahu. Belum tahu ya. Oke, kita sepakat semua belum tahu apa makna negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi
Itu tadi makna negara Indonesia adalah negara hukum, menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ya, singkatnya. Kemudian next. Kemudian apa artinya Pancasila sebagai dasar hukum? Pengertian dasar hukum adalah serangkaian aturan-aturan yang diberikan oleh setiap negara merdeka dalam upaya menciptakan ciri khas yang melekat menjadi identitas nasional. Dasar hukum Pancasila yang lahir sebagai ideologi bangsa Indonesia telah menjadi konsensus bersama atau kesepakatan bersama yang memiliki sejarah serta kekuatan perundang-undangan yang fundamental sehingga haruslah ditaati oleh setiap masyarakat Indonesia, baik dalam pengaturan atas hak dan kewajiban warga negara, penyelenggaraan dalam sistem pemerintahan, serta kondisi-kondisi lainnya. Nah, itu tadi pengertian Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia. Dasarnya Pancasila. Secara historis atau secara masa lampau ya, historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke berapa? Ke-18. Istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Di Indonesia, istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Nah, itu tadi secara historis. Kalau secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing seperti Rechtsstaat. Rechtsstaat itu bahasa Belanda, Etat Detroit bahasa Prancis, the state according to law, legal state, the rule of law. Nah, yang paling populer itu the rule of law, Inggris ya, dari bahasa Inggris secara etimologis. Maksudnya apa sih secara itu etimologis, ada yang tahu? Halo? Oke, next dulu ya, next. Istilah negara hukum secara terminologis tadi ada secara historis, secara etimologis. Sekarang istilah negara hukum secara terminologis. Terjemahan dari kata Rechtsstaat atau rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo-Saxon atau tradisi bahasa asing di Amerika, Inggris menggunakan istilah rule of law. Nah, di negara kita sendiri di Indonesia istilah Rechtsstaat dan rule of law biasa diterjemahkan dengan istilah negara hukum. Winarno 2007 dalam Triharso 2013. Apa sih perbedaan antara itu etimologi dan terminologi? Kayaknya kurang lebih gitu. Adalah sebagai berikut. Nah, kalau etimologi itu membahas tentang asal-usul kata atau makna yang sebenarnya dari suatu kata dihubungkan dengan bahasa lain yang ada di dunia. Nah, kalau terminologi itu lebih mengarah pada definisi atau batasan istilah. Next. Nah, pengertian negara hukum menurut para ahli salah satunya adalah Aristoteles. Aristoteles itu siapa? Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, termasuk politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Nah, si Aristoteles ini mengatakan definisi negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Itu menurut si Aristoteles. Nah, negara-negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum tertulis dan yang kedua hukum tak tertulis. Istilah konstitusi itu sendiri dikenal sejak abad ke-19. Tetapi konsep negara hukum telah berkembang dengan tuntutan situasi. Dimulai pada zaman Plato, konsep negara hukum itu sendiri telah mengalami banyak perubahan sehingga membuat para ahli dan spesialis dipaksa untuk memperdebatkan konsep negara hukum. Next. Nah, apa aja sih contoh hukum yang tidak tertulis dan yang tertulis? Contoh hukum yang tidak tertulis adalah norma atau peraturan. Nah, sebelum masuk ke contohnya itu kita harus tahu dulu pengertian hukum tidak tertulis itu apa. Hukum tidak tertulis adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya sudah turun-temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang.
Contohnya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat. Nah, itu tadi contoh hukum yang tidak tertulis. Sekarang contoh hukum yang tertulis itu seperti apa? Next. Contoh hukum yang tertulis. Apa saja hukum yang tertulis? Hukum tertulis itu apa? Hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya apa? Contohnya hukum pidana dituliskan pada KUHP pidana, hukum perdata dicantumkan pada KUH perdata. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, aturan berkendara dalam Undang-Undang Lalu Lintas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu hukum yang tertulis. Contoh-contohnya, salah satu contoh hukum yang tertulis. Nah, itu tadi ya, hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Kalau hukum yang tidak tertulis itu tadi yang tidak dicantumkan atau yang tidak diresmikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contoh hukum yang tertulis itu diresmikan oleh suatu lembaga dalam suatu perundang-undangan. Suaranya lancar kan ya? Cek. Koneksinya unstable. Udah lancar mas, tak jelas. Oke, next ya. Kemudian pengertian negara hukum menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut dari Profesor Dr. Ismail Sunni SH MCL. Nah, menurut beliau siapa sih beliau ini? Beliau adalah seorang ahli hukum tata negara dan diplomat asal Indonesia. Menurut beliau, pengertian negara hukum dalam brosur beliau, Mekanisme Demokrasi Pancasila, mengatakan bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur sebagai berikut: menjunjung tinggi hukum, adanya pembagian kekuasaan, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya. Kemudian dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Next, pengertian negara hukum para ahli yang ketiga itu menurut dari Profesor Mr. R. Joko Sutono, yaitu salah satu pendiri Sekolah Tinggi Hukum Militer HHM PTHM. Ada yang kenal beliau? Gak kenal ya. Beliau itu pendiri Sekolah Tinggi Hukum ya, yang banyak berjasa di bidang pendidikan. Menurut beliau, pengertian negara hukum dalam Undang-Undang 45 yang kita pelajari selama ini dijelaskan bahwa negara hukum merupakan kedaulatan hukum yang berlaku. Negara sendiri sebagai subjek hukum juga dapat dituntut ke pengadilan karena telah dianggap melanggar hukum. Nah, itu tadi pengertian negara hukum menurut para ahli dan definisinya ya. Kemudian masuk ke poin yang kedua tentang konsep negara hukum. Seperti apa konsep negara hukum? Next. Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Konsep ini tidak sama dengan rule of law yang dikenal pada tradisi hukum Inggris atau Anglo-Saxon. Konsep negara hukum juga perlu dibedakan dari Rechtsstaat karena istilah negara hukum digunakan secara khusus untuk konteks Indonesia. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah governet dan memerintah governor dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan. Presentasi. Loh. Apa nanti? Astaga. Lanjut. Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Next ya. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, terlindungi hak asasi manusia, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Di Indonesia, konsep negara hukum dapat dibuktikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 bab 14 pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang 45. Next. Kemudian di sini teman-teman bisa dilihat ada model konsep negara hukum, Rechtsstaat, Eropa Kontinental, Rule of Law, Anglo-Amerika.
kemudian diadaptasi ke negara, diterjemahkan lah ke negara hukum di Indonesia pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 yang awalnya Reksstat menjadi negara hukum. Bisa kelihatan ya? Halo? Cek. Udah Mas. Oke. Kalau belum tampil slide-nya bilang ya. Next. Iya. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis negara hukum. Dulu kan waktu SMA mungkin ada pelajaran kewarganegaraan, jenis-jenis negara hukum. Masih ingat yang lain? Lupa ya. Oke, next. Jenis-jenis negara hukum. Yang pertama ada liberal. Ada liberal, ada material, ada formal. Ini jenis-jenis negara hukum. Yang pertama liberal. Apa itu negara hukum liberal? Pada negara hukum liberal, warga negara serta pejabat yang memegang kekuasaan harus patuh pada hukum yang berlaku sebagai peraturan negara yang diakui semua warga negara. Kemudian negara hukum material. Pada negara hukum liberal, salah. Warga negara serta pejabat. Pada negara hukum material, warga negara serta pejabat yang pemegang kekuasaan harus patuh pada hukum yang berlaku sebagai peraturan negara. Ini apa salah apa? Salah ini di material, salah definisi. Mohon maaf. Lanjut yang negara hukum formal. Negara hukum formal memiliki ciri bahwa hukum yang berlaku sudah melalui proses kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah dalam negara hukum. Dalam negara hukum formal, tugas serta wewenang pemerintah dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Negara hukum formal bisa disebut dengan negara hukum yang menerapkan demokrasi. Ciri-ciri dalam negara hukum formal sama sejalan dengan ciri-ciri negara hukum yang umum di Indonesia. Next. Masuk ke poin yang keempat, unsur dan ciri-ciri negara hukum. Next. Ciri-ciri negara hukum sebagai berikut. Apa saja ciri-ciri negara hukum? Next. Yang pertama, kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Yang ketiga, berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin hak asasi manusia. Yang keempat, menuntut pembagian kekuasaan. Itu tadi ciri-ciri. Kemudian ke unsur-unsur negara hukum sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kemudian unsur negara hukum yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, unsur negara hukum yang ketiga, pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Unsur negara hukum yang keempat, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya. Nah, itu tadi ciri dan unsur negara hukum. Next. Masuk ke poin kelima, macam-macam negara hukum di Indonesia. Next, hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana, hukum pidana atau hukum publik, hukum perdata atau hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi dan sebagainya ya. Nah, tapi di sini cuman dijelaskan yang paling populer ya. Cuman ada 3 bidang hukum yang populer di Indonesia, yaitu yang pertama hukum pidana, hukum perdata, dan hukum acara. Nah, ketiga hukum ini pengertiannya seperti apa? Yang pertama tadi ada hukum pidana. Hukum pidana itu dalam Islam dinamakan qisas, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan. Tetapi di dalam Islam, ketika ada orang yang membunuh tidak langsung dibunuh, karena harus melalui proses pemeriksaan apakah yang membunuh itu sengaja atau tidak disengaja. Jika sengaja, jelas hukumannya adalah dibunuh. Jika tidak disengaja, wajib membayar di dalam Islam. Wajib memerdekakan budak yang selamat. Jika tidak, ada yang membayar dengan 100 onta. Kemudian jika mendapat pengampunan dari si keluarga korban, maka tidak akan terkena hukuman. Kemudian hukum yang populer ada hukum perdata. Hukum perdata disebut juga hukum private atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan.
Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi 1. Hukum keluarga, 2. Hukum harta kekayaan, 3. Hukum benda, 4. Hukum perikatan, 5. Hukum waris. Kemudian yang terakhir ada hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum material dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum material. Untuk menegakkan ketentuan hukum material pidana diperlukan hukum acara pidana. Untuk hukum material perdata maka ada hukum acara perdata. Sedangkan untuk hukum material tata usaha negara diperjuangkan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Nah, itu tadi tiga macam hukum yang populer di Indonesia ya. Ada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum acara beserta pemahamannya. Kemudian masuk poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Apa itu HAM dan apa kaitannya dengan Pancasila? Di sini kita kaitkan dengan Pancasila ya, hak asasi manusia nanti. Next, HAM itu singkatan dari hak asasi manusia. Nah, apa itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental. Di sini ada dua pengertian ya. Yang pertama, hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Kemudian pengertian yang kedua, apa itu HAM? HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tadi pengertian tentang HAM ya. Kemudian apa kaitannya dengan Pancasila? Hubungannya HAM dengan Pancasila apa? Ada yang tahu, teman-teman? Hubungannya Pancasila dengan hak asasi manusia? Mas Syarif mungkin? Oke, kita bahas ke sila pertama. Bunyi sila pertama Pancasila apa? Ketuhanan Yang Maha Esa kan ya. Sila pertama, ditemukan toleransi dan hormat menghormati agama, aliran kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, itu hubungannya dengan hak. Jadi saling menghormati antar agama, walaupun teman kita beda agama tetapi kita tetap toleransi ya, menghargai kepercayaan teman. Kemudian hubungan Pancasila yang kedua dengan hak adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia diperlakukan sesuai dengan harkat, martabat, derajat yang tidak dibeda-bedakan antara pribadi, golongan maupun kelompok. Kemudian sila yang ketiga, Pancasila hubungannya dengan HAM, Persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan serta kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya hubungannya sila kelima dengan hak asasi manusia yaitu menciptakan keadilan sosial atau menanamkan kesadaran seluruh manusia di Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. Oke, itu tadi hubungannya HAM dengan Pancasila. Kemudian kesimpulannya dari poin-poin yang saya presentasikan tadi, kesimpulannya yaitu istilah negara hukum selain dikenal dengan istilah Rechtsstaat dan rule of law juga dikenal istilah monokrasi yang artinya sama dengan negara hukum.
intinya bahwa hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis, yakni yang dikehendaki oleh rakyat. Kemudian kesimpulan hubungan HAM dengan Pancasila yaitu sila pertama, ditemukan toleransi dan hormat menghormati agama, aliran kepercayaan yang berbeda-beda. Sila kedua, manusia diperlakukan sesuai dengan harkat martabat derajat yang tidak dibeda-bedakan antara pribadi, golongan maupun kelompok. Sila ketiga, menempatkan persatuan serta kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Sila keempat, manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Sila kelima, menciptakan keadilan sosial atau menanamkan kesadaran seluruh manusia di Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin barangkali para audiens atau teman-teman mahasiswa yang lain ada pertanyaan terkait materi tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Any questions? Oke, Mas Robert, sama materinya tolong di-share di grup ya, biar bisa diulangi untuk dilihat teman-temannya. Oke, Pak. Oke, silahkan teman-teman sambil menunggu Mas Robert share materinya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan banyak materi ya terkait negara hukum dan hak asasi manusia oleh Mas Robert. Oke, silahkan teman-teman audien, teman-teman non pemateri bisa mengapresiasi presentasi teman kita dengan bertanya. Oke, silahkan. Waduh, Monggo teman-teman. sudah azan zuhur nih di Kalimantan. Jam 2 berapa nih? Jam 12:12. Oke. Saya mau bertanya, Mas. Oke, perkenalkan diri, Monggo Mas. selamat. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Salayanto. Saya disini bertanya. Nah, kalau nggak salah tadi ada kata supremasi hukum, Mas. Nah, itu maksudnya apa, Mas? Oke, apa sih yang dimaksud dengan supremasi hukum? Di Waduh. Materinya bisa di-share, Mas, Oke, supaya Pak. teman-teman bisa mencermati. Masih loading, Pak. Filenya agak besar dikit. PPT atau apa, Mas? Oke, PPT. PowerPoint. Oh iya, udah. Jadi kan bisa dibuka di HP ya. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Slamet Indayanto. Apa sih yang dimaksud dengan supremasi hukum? Cek 1 2 3. Supremasi hukum merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide seperti konstitusionalisme dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Nah, itu tadi ya. Singkatnya secara umum, supremasi hukum merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal. Supaya mudah dihafal. Gimana, Mas Slamet? Cek. gimana, Mas? Terima kasih, jawaban saya terima. Nggih, sama-sama, Mas. Saya ingin bertanya, Mas. Monggo yang lain. Saya ingin bertanya, Mas. Ya, perkenalkan diri, Mas. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim. Ini pertanyaan saya, apakah negara hukum itu dan benarkah bahwa Indonesia adalah negara hukum? Itu kayak gimana, Mas? Terima kasih. Gimana, Mas?
Sekali lagi mas, pertanyaannya anu nih mas, kurang paham, boleh diulangi nggak mas? Oh iya Mas, Oke. gini ya, dengarkan ya. Apakah negara hukum itu dan benarkah bahwa Indonesia adalah negara hukum? Nah, itu kayak gimana Mas? Penjelasannya Mas. Apakah benar Indonesia itu negara hukum? Kayaknya sudah dipresentasi. Oke 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 lah, oke. Apakah benar Indonesia yang disebut negara hukum memang negara hukum ya? Oke. Cek. Halo Mas Arif, saya ingin menjawab pertanyaan Mas Arif. Ya, Nah, jadi gini Mas, negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. Setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Jadi udah ada kesepakatan bersama gitu, yang kalau negara Indonesia itu negara hukum. Halo Mas, apa kurang jelas? ya udah Mas, cukup jelas. Oh sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya Mas Robert. Perkenalkan, nama saya Fatkul Ali Yahya. Mau bertanya, apakah hukum negara yang ada di Indonesia ini bisa dibeli? Oke, Paham gak Mas? enggak. Gimana sih Mas? Kan begini. Apakah hukum negara yang ada di Indonesia ini bisa dibeli? Seperti contoh, seumpamanya ada orang yang kena hukuman dan dia di penjara. Nah, terus dengan minimalisir dia penjara 1 bulan, aslinya kan 5 tahun, 10 tahun, tapi dia mempunyai uang, terus untuk membebaskan dia, maunya yang 5 tahun, 10 tahun, tapi menjadi 1 bulan karena dikasih uang mungkin. Itu gimana Mas? Maksudnya seperti itu apakah valid apa gimana? Oke. Agar gimana Mas? Kurang jelas belum ini? Waduh. Sudah paham Mas. Terima kasih. Terus izinkan saya mencari jawaban. Bet. Negara hukum bisa dibeli. Mantap. Contohnya seperti orang yang kena denda karena melanggar hukum, kemudian bebas karena sudah membayar denda tersebut, sekian triliun lah misalnya. Waduh. Iya. Seperti itu. Hukum di Indonesia, hukum. Apakah hukum di Indonesia bisa diperjualbelikan? Faktanya emang ini ya, ada koruptor gitu, terus dia
korupsi ya, koruptor itu. Kesimpulannya ini apa, pelaku kejahatan si korupsi ini misalnya itu dipindahkan atau dibebaskan sebab adanya permainan hukum. Nah, menurut saya ya berarti pendidikan di tanah air itu gagal karena hukum bisa diperjualbelikan. Apabila hukum itu bisa dibeli, tentu para koruptor tidak ada habis-habisnya. Jadi ya udah sah-sah aja gitu, kita yang nggak usah komplain gitu kalau dendanya sekian terus dia ya bisa, si pelaku ini bisa bayar dendanya gitu kan ya. Yang nggak bisa dibayar itu ini ya, hukum pidana tadi ya, hukum ya, hukumannya harus nyawa dibalas nyawa gitu, hukuman mati gitu, nggak bisa dibayar gitu Mas. Oke, makasih Mas Robert atas jawabannya. Oke, sama-sama Mas. Waduh, saya senang sekali ya bisa berpartisipasi mengajukan pertanyaan. Saya kira tidur tadi. Filenya udah terkirim belum ya? Sudah. Sudah ya. Oke, sip. 11 MB. Oke, berapa pertanyaan tadi? Udah 3 ya. Mas Rijal, Mas Arif, Mas Yahya. Ada lagi? Mbak-mbaknya mungkin, Mbak Fida, Mbak Cinda mungkin. Nggak Mas, mau tanya Mas, aku sendiri. Oke Mas, monggo silahkan. Perkenalkan Bagaimana diri. tanggapan Mas Robert tentang koruptor? Kan koruptor kan jelas melanggar hukum ya. Oke, Hukum yang cocok untuk para koruptor itu, pendapat Mas Robert itu paling enak apa? Biar para pelaku koruptor tidak bertambah lagi. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Bagaimana pendapat Mas Enggal Robert mengenai koruptor di Indonesia? Pendapat pribadi nih ya. Ya. Bingung ini, aduh. Pendapat sih ya jengkel ya. Kalau bisa hukum pidana sekalian, nggak usah ini hukum yang berapa tahun penjara, hukuman mati ya. Hukuman mati Mas. Iya ya, aduh, korupsi uang rakyat dimakan ini, waduh. Wakil rakyat apa tikus rakyat ini? Itu sih Mas pendapat saya, lebih baik hukum pidana gitu, hukum yang pantas. Bagaimana Mas? Ya itu Mas. Kalau bisa ya biar kapok hukuman mati gitu, biar koruptor itu nggak berulah, apalagi di situasi pandemi gini ya kan ya, udah susah malah uang rakyat dimakan ini, aduh. Astagfirullahaladzim. Ya pecat aja kalau gitu Mas. Oke. JJ Mas, JJ. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mas Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, NIM 2195121404. Saya ingin bertanya Mas, masalah dalam hukum. Menurut apa ya? Mungkin kalian atau Mas Robert sendiri, kalau membuat hukum sendiri itu gimana Mas? Kalau pandangan kalau kayak itu yang di Aceh itu kan kayak hampir membuat hukum sendiri lah dalam kayak masalah zina itu kan dia membuat hukum sendiri.
hukumannya itu dicambuk. Sedangkan untuk negara sendiri kan kebanyakan kan di penjara. Itu gimana Mas? Pendapat ya? Iya. Oh iya, pendapat. Oke. Apakah boleh gitu? Jujur kurang tahu ya Mas kalau boleh atau enggaknya itu ya, hukum itu diberlakukan di Aceh. Contohnya hukuman Apa? yang Cina Kayak dicambuk. keras lah. Iya, keras ya. Kayak pelaku kasus pemerkosaan itu kan zina di Islam itu harus dicambuk gitu kan ya. Pendapat Ya, saya yang main PUBG aja kan katanya kan dicambuk gitu. geng keras sih. Ya kalau dia yang Itu negara kita lah. iya ya. Ya kalau si pelaku kasus perzinahan ini nggak mau tanggung jawab gitu, anak orang sudah berbadan dua gitu ya, ya you know lah. Tapi nggak mau bertanggung jawab ya. Kalau di Aceh itu supaya kapok ya dicambuk. Ya kalau bisa di anu aja lah, disetarakan di penjara mungkin. Kalau pendapat saya ya keras aja gitu. Jadi dalam apa ya, membuat hak kan nggak harus ikut apa hal yang Indonesia buat gitu, kayak harus penjara gitu. Kalau itu kan cuma dicambuk ya 1 kali kan. G 1 kali 100 kali. Ya ini ya di Aceh itu hukum Islamnya ini ya masih kayak zaman dulu di Arab gitu, dipenggal Jangan kepalanya. jangan memegang, mungkin memegang aturan Islam lah gitu. Iya, sangat kental hukum Islamnya gitu. Aduh, nggak tahu Mas. Dijawab sama Pak dosen aja lah, sama Pak Hawin. Atau mungkin teman-teman ada yang mau menjawab, bagaimana pendapat kalian tentang hukum yang di Aceh? Nggak ada ya, oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kita ini dulu ya, kita tampung pertanyaan Mas Syarif. Saya mau tanya Saya Mas. masuk ya. Oke. Siapa tadi yang mau bertanya? Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Falahi. Saya mau bertanya gini Mas. Saya pernah dengar ya yang ada di pidana itu kan ya. Pernah dengar yang namanya uang tebusan, uang jaminan gitu kan ya. Nah, itu apakah memang benar-benar ada hukumnya tentang uang tebusan atau jaminan tersebut, atau itu masuk jual beli hukum, atau juga masuknya suap Mas? Gimana itu? Terima kasih. Waduh. Gimana? Boleh diulang tadi Mas pertanyaannya? Ini pendapat atau pengertian atau? Ya terserah, bisa pendapat, bisa intinya yang mencakup tadi lah. Ini kan saya pernah dengar tentang kalau orang di penjara gitu kan ya, nanti keluarganya bisa memberikan uang tebusan, bisa memberikan uang jaminan gitu ya, untuk mengambil orang yang di penjara itu tadi gitu. Nah, itu apakah memang hukumnya atau itu cuma penjara itu atau gimana? Apa masuk suap atau gimana itu? Gitu.
Oke. Pendahulu ini apa? Kalau jawabannya salah ya mohon maaf ya. Pembahasan pertanyaan yang tadi itu mengupas tuntutan ini ya, kerugian melalui proses gugatan, melainkan bukan mengupas tuntutan kerugian melalui proses gugatan, melainkan memfokuskan terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh seseorang akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Ada hukumnya nggak ya? Tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena adanya putusan pengadilan yang dinilai merugikan menurut pasal 95 ayat 4 dan 5 KUHP untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Waduh, nggak tahu ya mas. Kita tampung dulu lah pertanyaan dari mas siapa tadi? Mas Falahi. Nabil. Mas Nabil. Mungkin ada lagi yang mau menambah pertanyaan atau mau menjawab? Kita nggak ada moderator ya. Waduh. Mas Rijal mungkin jadi moderator. Jatuh. Halo teman-teman, masih on kah? Halo, halo, halo. Oh halo. Tak kira keturun. Ada 2 pertanyaan yang belum dijawab ya. Pertanyaan Mas Syarif, pertanyaan Mas Nabil tentang hukum di Aceh, pendapatnya.
mungkin saya ingin menjawab pertanyaan Mas Arif. Kalau salah mohon maaf ya. Oke. Oke, di Provinsi Aceh itu merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam yang disebut juga hukum jinayat. Nah, ada nggak undang-undang hukumnya? Ada, Mas. Undang-undang yang menerapkannya disebut Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi ini resmi ya, diizinkan sama pemerintah setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah. Tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian. Sama contoh yang tadi Mas Arif sebutkan itu hukum perzinahan, kayak bermesraan di luar hubungan nikah ya, kayak orang pacaran terus bermesraan gitu berdua, dan seks sesama jenis, nauzubillah. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Hukum rajam tidak diberlakukan di Aceh, dan upaya untuk memperkenalkan hukuman tersebut pada tahun 2009 gagal karena tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Irwandi Yusuf. Lanjut, pendukung hukum jinayat membela kesahannya berdasarkan status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, dan mereka menegaskan bahwa wewenang tersebut dilindungi undang-undang sebagai hak kebebasan beragama untuk masyarakat Aceh. Ini masih pro dan kontra ya. Selebihnya nanti dijelaskan sama Pak dosen. Berarti memang ada dukungan gitu ya, boleh menambahkan. Kalau untuk pemerintah Indonesia sendiri ya mengizinkan setiap provinsi menerapkan peraturan di daerahnya masing-masing, dengan catatan hukum pidana Islam ini mestine formal ngono, nggak terlalu keras lah, ada keringanan gitu. Undang-undangnya tadi ini ya, nomor 6 tahun 2014. Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Apakah kalau kita yang mengeksekusi dalam hukum yang diterapkan di Aceh itu, apakah cuma terjadi kematian ya yang di hukum itu, apakah yang mengeksekusi itu akan mendapatkan hukuman juga? Ini tergantung si pelaku itu melakukan pelanggaran yang sangat berat gitu ya. Ya sama sih kayak hukum pidana gitu, kalau orang yang melakukan pembunuhan ya dikenakan hukum pidana gitu. Ya misalkan Jadi yang itu pasti kan wah gitu. Enggak dihukum, yang menghukum enggak dihukum. Kan dia tugasnya yang menghukum gitu, menyambuk. Oke dah. Al-Gujo ya. Iya. Yang ini ya, nama orang yang nyambuk itu ya, petugasnya Al-Gujo. Yang Mengeksekusi ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Nggak ada ya?
Gimana Mas Rizal nih? Ya, boleh boleh ditutup, Mas. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Mbak-mbaknya mau ada yang mau bertanya? Banyak nggak kelihatan suaranya jelas sama sekali. Mas, sedikit menyangkal Mas. Kalau ini dalam kan sekarang kan banyak begal gitu Mas. Nah, itu Gimana apa Mas? kita kan sekarang kan banyak ya yang namanya begal gitu, apalagi yang di daerah kamu sendiri kan gitu. Ya kita kan Halo? Waduh. sampai meninggal kan gitu. Ya. Kenapa kok kayak kalau kita membunuh ya kan kadang kita nggak sengaja gitu kok sampai kita dihukum juga gitu ya itulah ya marak di Indonesia di Maret pendapatnya. Iya nanti ini apa itu tuh termasuk ini ya salah satu jenis hukum pidana ya. Ya diproses dulu, ada prosesnya. Kalau dia sengaja ya kayak pembunuhan itu sudah direncanakan ya, ya hukumannya dihukum juga, hukumannya dikenakan hukuman mati gitu. Kalau nggak sengaja ya prosesnya ya gitulah, mungkin di penjara gitu mungkin. Itu melindungi Mas ya gimana ya kalau kita kadang kita nggak bunuh kan kita yang hati pantet Santet gak tuh? Santet online ya. Waduh, kurang tahu sih kalau hukuman untuk dukun yang nyantet ini. nah kita bisa masuk juga. Ya mungkin masuk hukum pidana mungkin, karena itu hukuman yang direncanakan gitu kan ya. Kamu saya santet online supaya mati gitu ya, ya direncanakan itu, udah niat membunuh itu. Masa nyantet sudah niat malah dibilang nggak sengaja kan, ya agak janggal juga gitu. Gitu Mas, ada prosesnya, sengaja bang enggak nih. Kalau sengaja ya hukuman mati, kalau nggak sengaja ya selanjutnya seperti apa. Apakah bisa membuat apa yang dicontohkan yang pada slide tadi Mas kalau tidak sengaja kan tadi kan Mas Lopez kan menjelaskan contoh yang tidak sengaja hukumannya begini kan. Oke, contoh hukum yang tidak sengaja. Tadi kan Contoh hukum pidana tidak sengaja dan proses seperti yang tadi yang di slide itu tadi apa lupa. jenis-jenis hukum di Indonesia. Jangan tadi mencontohkan Ya. Belum ada contohnya. yang sama dari saja membayar dengan 100 juta gitu. Apakah bisa mengganti begitu? Ganti rugi untuk hukum yang nggak sengaja. Ya nggak pengen di penjara gitu, akhirnya kita mencari jalan aja. Kalau ada bukti kayak berupa rekaman CCTV gitu, kalau si pelaku nggak kan sengaja. tadi kan ini tidak sengaja brutalitas. Kita punya uang akhirnya kita membayar dengan 100 juta uang gitu. Ya kayak membeli hukum mah menurutku sih. Iya, membeli hukum ya. Ya kalau ada buktinya si pelaku ini nggak sengaja gitu, nggak Ini sengaja. udah terbukti mah. Kalau udah terbukti ya, gimana? Kalau sudah terbukti si pelaku ini melakukan pembunuhan berencana. Enggak, tidak sengaja gitu. Tidak sengaja, oke.
sudah terbukti nggak sengaja, ya nggak ada ganti rugi gitu, nggak ada bayar, mungkin ada berapa rupiah. Dia kan tidak sengaja membunuhnya. Terus kan dalam Indonesia sendiri kan apa hukumannya kan pasti di penjara atau kan kadang di apa hukum mati lah. Nah, jangan yang kalau di sini kan nanti Islam kan ada kriminal. Mantap, rame sekali ya. Aduh duh. Gimana itu mas menurut saya pandangan teman-teman satu diusi. Oke, pertanyaannya kita susun. Bagaimana proses hukum apabila terjadi pelanggaran yang tidak disengaja? Contohnya kayak contoh ini aja ya, contoh yang lain. Contohnya kayak ini, contoh yang hukum tidak disengaja. Contohnya menebang pohon dan menjatuhi pagar ren sapi, nggak sengaja itu. Nebang pohon terus pohonnya jatuh ke pagar orang gitu kan. Jatuh ke sapi peliharaan orang. Nah, pelaku yang menyebabkan peristiwa pelanggaran tidak disengaja itu, kalau dia pura-pura nggak tahu terus pelakunya ini menghilang gitu tanpa ada kabar, itu dapat diancam pidana dengan pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang kayak misalnya tadi tentang pengerusakan barang atau penghilangan hewan milik orang lain dengan catatan perbuatan itu dilakukan secara sengaja. Kalau si pelakunya hilang habis setelah melakukan pelanggaran yang tidak disengaja. Kalau dia mengaku terus minta maaf terus klarifikasi terus diproses, ya udah nggak ada ganti rugi apa-apa gitu. Jadi gimana mas? Ya, ya gitu mas, ada prosesnya gitu. Kalau si pelaku ini nggak sengaja ya terus memang terbukti si pelaku nggak sengaja melakukan pelanggaran yang disebutkan, ya ini ya nggak ada ganti rugi gitu, nggak dikenakan hukuman apapun kalau terbukti nggak sengaja. Kalau mungkin yang disampaikan mas aja bisa masuk, cuma kalau di sini kan menurut Islam ya, kalau menurut Islam kan membayar 100 onta. Nah, itu kalau di ini ya Islam ya. Nah sedangkan tadi kan kita sebagai apa ya, provinsi apa namanya bisa mendapatkan hukum kayak yang di Aceh kan hukum Islam itu terapkan itu. Nah, apakah bisa gitu? Apakah boleh gitu? Ya kalau itu apa ya, menganut agama Islam terus ada
ada peresmian perizinan dari pemerintahan ya boleh sih gitu Mas. Saya nggak tahu, saya nggak tahu ayat Al-Quran yang mana gitu yang bayar 100 onta itu. Boleh sih ya. Tadi banyak gitu yang penjelasan tentang gitu lah, Iya ringanan. ya boleh sih Mas, sah-sah saja gitu. Udah makasih Mas untuk mendengarkan. Putus-putus Mas, cek rame Mas ya. Waduh. Mungkin kalau kurang jelas dari penjelasannya itu bisa dijelaskan sama Pak dosen nanti Mas Arif. Kalau ada masih janggal gitu. Oke. Oke, kalau teman-teman sudah apa ya sudah tidak ada yang bertanya, penutupan dari saya kalau ada salah kata, salah persepsi, salah pemateri, salah menyampaikan materi, cara menyampaikan materi, atau ada bahasa yang kurang enak gitu, ada yang tersinggung mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk partisipasinya sama teman-teman yang sudah bertanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Robert atas presentasinya hari ini dan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul, dan kepada teman-teman yang sudah bertanya hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih sudah mengapresiasi materi hari ini yang sudah disampaikan teman kita. Oke, jadi saya ingin menambahkan sedikit ya. Kalau nanti spesifiknya apa gitu kan, itu ya memang nanti harus ada ahli hukum ya, dan kemudian memang sangat detail gitu. Jadi hukum itu sebuah kasus itu kan detail ya. Kasus itu sifatnya partikular gitu kan. Dan nanti cara memutuskannya pun kan juga harus detail karena sifatnya partikular, sehingga kalau pertanyaan terkait sebuah permasalahan itu harus benar-benar khusus gitu kan. Nah itu kalau nanti harus ditentukan dalam ranah apa hukumnya gitu kan. Nah oke, jadi di luar itu saya akan coba menambahkan ya terkait materi hari ini, dan pertanyaan mungkin sedikit saya tambahkan jawabannya. Jadi esensi dari kita belajar negara hukum pada kesempatan kali ini itu bukan untuk melihat di setiap detail peraturan perundang-undangan itu enggak ya. Ya semua ahli itu kalau ada sebuah kasus itu tetap harus membuka ya entah KUHP, peraturan perundang-undangan dan semuanya. Dan sampai tahu berapa jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, saya kira enggak ada satu orang pun yang hafal semua produk undang-undang yang sudah terbit di Indonesia. Saya kira loh ya. Wah, ini sangat banyak sekali gitu kan. Kalau kita ngikuti hierarki hukum itu sampai aturan yang bawah itu jumlahnya nggak karuan berapa, saya nggak tahu berapa ya, dan nggak tahu tetap saya kira nggak ada orang yang hafal satu-satu. Nah kemudian apa sih yang penting dengan kita belajar negara hukum itu untuk pengantar awal gitu kan, terkait dengan hukum dan negara, kaitannya bahwa negara yang didasarkan pada negara hukum ya. Nah itu kalau kemarin kita sudah belajar teori negara itu kan, di kontrak sosial itu semuanya berdasarkan kesepakatan. Dari kesepakatan melahirkan nilai norma yang kemudian nanti jadi hukum. Nah itu kan, sehingga perlu negara untuk menjalankan aturan itu tadi. Nah maka negaranya itu berdasarkan negara hukum, seperti itu kan. Nah terus logikanya dalam negara hukum itu yang penting kita ketahui bahwa esensinya negara hukum ini tidak
tidak didasarkan pada kekuasaan belaka. Nah, jadi bukan negara yang berdasarkan pada kekuasaan, tetapi apa? Ya, jalannya negara didasarkan pada peraturan, ya. Jalannya negara didasarkan pada hukum, bukan hanya kekuasaan belaka. Nah, jadi ini esensi utama dari yang namanya negara hukum, gitu kan. Kemudian kalau teman-teman belajar terkait dengan konsep negara hukum, gitu kan, terus bagaimana produk hukum ya yang berlaku di sebuah negara itu teorinya sangat banyak, gitu kan. Ada Friedman dan lain sebagainya banyak. Tapi secara garis besar kalau kita ngikuti teori umum itu Friedman seperti itu contohnya, bahwa negara hukum itu hukum sendiri itu kan ada harus dilihat dari struktur hukumnya, gitu kan, substansi hukumnya, struktur hukumnya, dan budaya hukumnya. Nah, jadi hukum itu tidak bisa kita kok melihat, kalau tadi ya mungkin kalau saya masuk di pertanyaan itu, dan tadi pertanyaannya juga bagus, bagaimana kalau negara, kalau peraturan syariat Islam di Aceh seperti itu kan, nah kita di negara hukum gitu kan, negara Indonesia, nah itu kayak gimana sih kok bisa ada yang berlaku kayak gitu. Nah itu gunanya kita belajar teorinya ya. Jadi ada namanya substansi hukum. Jadi substansi hukum itu melihat dari isi hukum ya. Nah, yang menyusun hukum ya, isinya. Jadi terkait substansi rules of law-nya ya. Nah, kemudian struktur hukum ya itu dilihat bagaimana ya sistem peradilannya, kemudian aparaturnya. Nah, dan juga masih ada satu hal lagi gitu kan. Yang dilihat adalah budaya hukumnya. Gimana kesadaran manusianya terkait hukumnya gitu kan. Kemudian tadi yang menyusun gitu kan dalam masyarakat gitu kan, yang mendasari negara itu apa saja. Nah, itu perlu dilihat semua, tidak serta-merta kalau kita ngomong negara modern terus kok syariat kok bisa berlaku di negara modern seperti itu. Tidak, itu harus dilihat semuanya. Makanya ada substansinya, nanti penjabarannya, strukturnya. Kemudian belum ini budayanya atau culture legalnya itu seperti apa. Jadi sangat penting bahwa kalau di konsep negara kontrak sosial kemudian berdasarkan negara hukum, manusianya itu harus sadar bagaimana melek hukum gitu kan. Nah, jadi tidak hanya bagaimana urusan sosial, urusan ekonomi saja jadi warga negara, tapi juga paham tentang hukum, tentang politik dan lain sebagainya. Nah, jadi hukum yang berlaku di sebuah negara ya tidak serta-merta kalau ngomong negara modern, basicnya modern tidak. Nah, jadi teman-teman kalau lihat di kita itu apa, KUHP itu sejak zaman apa, bahkan sejak zaman kolonial gitu kan. Dan selain KUHP itu di kita juga ada Pancasila gitu kan. Nah itu kan juga diakui ya, kalau sampai lihat hierarki hukum itu paling tinggi itu yang namanya Pancasila, itu dasari semuanya gitu kan. Nah jadi melihat hukum yang berlaku di sebuah negara itu harus secara total ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau ngomong negara modern berarti hukum harus modern, itu namanya partikular, dipisah-pisah. Tapi kita kan sedang ngomong payung hukum yang besar ya kan, bagaimana berlakunya hukum di sebuah negara, maka melihatnya harus totalitas. Bagaimana substansinya ya kan, itu nanti yang bentuk apa saja, culture masyarakatnya itu seperti apa, kemudian nanti paradigma dasar yang berlaku itu seperti apa. Nah, kemudian apa yang dianggap dinilai benar dalam sebuah negara, dasarnya itu apa, itu harus dilihat, struktur hukumnya dan lain sebagainya. Nah, maka dari situ aja kalau kita ngomong ya, dari teori itu kalau kita lihat di Indonesia ya, nah kita juga ada yang namanya Pancasila gitu kan. Nah, teman-teman nggak langsung lihat hanya KUHP gitu kan, lihat ada yang namanya Pancasila gitu kan. Nah,
kemudian teman-teman juga lihat ada namanya sosial budaya ya yang berlaku. Hukum itu tidak bisa juga dilepaskan dari sosial budaya yang ada. Nggak bisa hukum di Indonesia itu juga dilepaskan dari Pancasila, gitu kan? Nah, jadi di sini kita harus melihat ya bahwa dalam apa ya istilahnya sistem hukum nasional, gitu kan? Nah, itu melihatnya harus totalitas, gitu kan? Dilihat tadi saya katakan, saya ulangi lagi ya. Nah, tidak hanya masalah hukum modern. Kalau negara modern, hukumnya harus modern. Di negara lain berlakunya kayak gini. Maka di kita berlakunya kayak gini belum tentu. Nah, tadi ada namanya substansi, structure, sampai culture dalam legal itu ya. Legal culture-nya seperti apa. Maka di situ kita kenal ya namanya poinnya di kita ada Pancasila, ada UUD 1945 gitu kan. Nah, maka di sini teman-teman silahkan buka referensi ahli-ahli hukum di Indonesia ya, pakar-pakar hukum gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa lihat bahwa hukum yang berlaku itu di kita juga kita itu kan beragam gitu kan. Kita mengakui Indonesia itu majemuk. Dalam ranah hukum itu pun juga majemuk gitu kan. Nah, ada pluralistik ya. Nah, jadi para ahli itu, kebanyakan ahli itu mengakui bahwa di Indonesia itu berlaku keragaman hukum pluralistik yang berlaku di Indonesia gitu kan. Nah, makanya ya, nah sistem hukum nasional gitu kan. Nah, itu tidak hanya ngomong tadi, kalau bahasa awam itu kan ngomong kalau negara modern, hukum modern itu berarti namanya yang diomongkan itu sistem hukum positif yang berlaku tidak hanya sistem hukum positif saja dalam bentuk tunggal tidak hukum gitu kan. Kita memiliki pluralistik hukum ya yang berpayung sistem hukum nasional. Nah, maka dari itu keberadaan sistem hukum Islam ya, atau keberadaan hukum Islam pertama, tidak hanya Islam. Jadi nanti biar sudutnya teman-teman luas ya. Nah, tidak hanya Islam, hukum adat, gitu kan. Nah, tokoh terkenal kalau nggak salah dulu waktu teman-teman senang belajar sejarah itu ada tokoh namanya Van Vollenhoven. Nah, itu silahkan pelajari ya kalau nggak salah. Nah, itu sistem bapak hukum adat ya. Nah, tapi orang luar, Van Vollenhoven, kalau tidak salah saya mengingat belajarnya sudah sebelum 2010, saya mengingat nama tokohnya, semoga tidak salah. Nah, kemudian apa namanya? Jadi karena diversifikasi itu ya, nah keragaman itu tadi di kita sistem hukum nasional kita itu ngakui keberadaan hukum Islam, ngakui keberadaan hukum adat gitu kan, norma-normanya itu diakui, eksistensinya itu diakui dan merupakan bagian dari hukum nasional. Nggak usah jauh-jauh ke Aceh dulu, lihat sampean mau nikah itu ya, mau nikah itu tidak hanya masalah hukum positif loh ya, gitu kan. Nah, makanya kan di Indonesia sampean gak iso sembarangan, maksudnya terus nikah itu kan semuanya diatur. Nah, bagaimana untuk peraturan itu muncul tidak hanya berdasarkan hukum positif, gitu kan? Nah, hukum modern, tapi dilihat background bagaimana peraturan-peraturan pernikahan dalam agama itu seperti apa, itu sebagai bahan baku dalam penyusunan aturan nikah. Nah, kalian bisa lihat situ ya. Nah, apalagi itu aja kita sudah ngakui ya. Nah, terus seperti di Aceh berlaku hukum Islam, hukum syariah gitu. Nah, dan jadi di Aceh itu kalau tadi pertanyaan yang pertama nyalai atau tidak, ya tidak, karena di kita mengakui keragaman itu tadi, gitu kan. Nah, dan hukum Islam, hukum adat, ya kan. Nah, dan segala bentuk norma, nilai norma yang ada dan eksistensinya itu diakui, ya. Nah, dalam bagian, ya, nah, atau merupakan bagian dari hukum nasional, gitu kan. Nah, maka ya berlaku sudah gitu aja. Nah, itu simpel gitu kan. Jadi ini jadi ngomong hukum apa ya istilahnya? Ngomong hukum itu logikanya harus
pengetahuan dan logikanya itu kan harus apa ya, harus kuat ya. Nah, pengetahuannya harus banyak, logikanya harus kuat. Makanya gini aja, ini hanya ngomong hukum positif. Kalau teman-teman di pesantren itu orang yang ahli fikih itu jelas pengetahuannya sangat banyak, cara kerja logikanya pun benar gitu kan. Logika nalar berpikirnya itu benar. Makanya kalau rodo nggak sihat sidik itu jadi ahli fikih mesti nanti keputusan-keputusannya nyeleneh gitu kan. Nah ini makanya kalau dalam hukum itu diperlukan pengetahuan yang bagus, logika yang kuat sekali lagi. Nah untuk bisa kita mengetahui kenapa boleh hukum Islam itu berlaku di Aceh, nah ini harus diturutkan dari logika umum teori hukum itu seperti apa. Nah, tidak hanya melihat hukum Islamnya saja gitu kan. Teori hukum modern itu kayak apa? Kita bisa lihat Friedman, di situ ada substansi hukum. Nah, sampai bisa belajar itu structure hukum dan culture legalnya itu seperti apa gitu kan. Nah, maka melihat hukum sebuah negara, hukum nasional itu tidak bisa partikular hanya melihat kalau negara modern sama dengan hukum modern, tidak. Nah, karena apa? Ya, nah, kalau itu yang dipentingkan itu kan berarti manusia itu untuk hukumnya. Padahal bukan kan, hukum itu untuk mencapai sebuah tujuan bersama kehidupan masyarakat yang ada gitu kan. Dan kita harus lihat komposisi masyarakatnya seperti apa, kemudian dasar filsafat negaranya itu seperti apa. Nah, kita punya Pancasila, kemudian filosofi Grundzwagnya itu ya kan. Kemudian ada UUD 1945 gitu kan. Nah, berarti kan di situ sampean bisa lihat nilai-nilai ada dalam Pancasila gitu kan, mengakui ketuhanan dan lain sebagainya gitu kan, berarti memasukkan bahwa agama itu sebuah sumber atau nilai kebenaran yang diakui dalam negara ini gitu kan. Nah, kemudian nanti derivasinya itu tadi yang sudah tak jelaskan di awal ya. Nah, jadi maka apakah hukum syariat di Aceh itu seperti apa? Nah, itu tadi sudah tak jelaskan. Teman-teman silakan bisa buka jurnal ya. Lebih baik buka jurnal, jangan buka buku atau jurnal, jangan buka web dan lain sebagainya itu, atau berita hanya sekedar berita di media sosial, konten berita itu kadang kan enggak komprehensif untuk mengkaji. Tapi naik jurnal ya nulis masalah hukum itu kan mesti ahli hukum kalau jurnal ya. Nah, seperti itu sudut pandangnya. Terus nanti tadi ada pertanyaannya melebar, gimana kalau mati? Nah, ini sebenarnya kalau dalam kasus hukum pertanyaannya istilahnya kurang spesifik ya. Enggak. Jadi gini, kalau masalah mati itu, maaf ini jawabannya biar logika kita, cara nalar kita berpikir benar, itu orang makan tersedak saja bisa mati ya. Itu terus itu masalahnya gimana gitu kan. Nah, jadi dalam apa ya namanya, basicnya itu kalau kita ngomong hukum itu memang harus apa ya, nalar istilahnya pengetahuannya, kerangka berpikirnya itu harus jelas ya kan. Nah, kemudian kasusnya itu kasuistik partikular yang juga sangat jelas gitu kan. Nah, sehingga pertanyaan kalau misalnya nanti dicambuk mati, nah itu kalau kita balikkan, kalau orang makan tersedak saja bisa mati ya, itu terus bagaimana ya. Sama halnya seperti tadi, kemudian bagus untuk diskusi nggak masalah, bagus ya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya ya. Kemudian juga bagaimana kalau kasus tidak disengaja gitu kan. Nah, jadi hukum nggak bisa hanya bertanya bagaimana kalau ada sebuah hal tidak sengaja gitu kan, kasus tidak sengaja. Nah, enggak bisa kayak gitu. Ya itu semuanya harus dilihat secara spesifik gitu kan. Terus santet dan lain sebagainya tadi. Misalnya sampean kaget terus mukul orang. Nah, itu kan sebenarnya juga bisa dilapor kayak gitu kan. Tapi kan ini enggak sengaja, Pak. Nah, misalnya kayak gitu, ini kan enggak sengaja, wong saya itu hanya kaget gitu kan. Nah, makanya banyak aturan prinsip-prinsip dalam hukum itu. Nah, nanti akhirnya perlu dibuktikan, ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum itu seperti apa gitu kan. Enggak bisa misalnya kalau tidak sengaja terus dihukum atau tidak. Itu harus benar-benar dilihat kasuistiknya itu spesifik nanti seperti apa gitu kan. Nah, kemudian misalnya kayak santet. Nah, hukum
apalagi hukum positif itu kan harus ada alat pembuktiannya gitu kan. Buktikan santet itu kan hal yang sangat susah gitu kan. Nah makanya kan pernah mau dirancang, saya nggak tahu, tapi coba sampean ikuti kelanjutan beritanya. Dulu kan pernah mau dirancang terkait tentang santet itu. Nah tapi kan itu banyak pertanyaan akhirnya. Terus gimana membuktikan santet itu? Tapi nggak tahu kalau sekarang sudah keluar ya. Nah coba. Karena ya nanti akan jadi masalah dalam pembuktiannya gitu kan. Kalau mukul ya tadi ya nggak sengaja kaget, nggak sengaja mukul, akhirnya yang dipukul ada bekasnya ya, blur gitu kan. Nah itu kan bisa divisum, ada bekasnya. Nah, bisa. Nah tapi mungkin kalau semuanya bisa diterima, ya sudah, berarti kan kesepakatan damai, karena itu tadi tindakan tidak sengaja. Tapi yang jelas kalau mau dibuktikan itu ada buktinya gitu kan, blurnya itu gitu kan. Tapi kalau santet itu kan akan banyak hal, gimana cara membuktikan santet gitu kan. Nah misalnya ada si A bisa nyantet, si B yang disantet, tapi buktikan santet itu gimana, ini kan agak susah juga gitu kan. Nah itu pertanyaan, makanya saya juga tidak bisa jawab terkait dengan santet. Nah, nanti silahkan sampean bisa browsing itu undang-undangnya sudah terbit apa belum, itu rancangan. Dulu saya pernah dengar kayak gitu ya. Nah, jadi itu ya caranya. Yang penting esensi kita bahwa kita tahu bahwa di negara modern itu ya, nah itu negara berdasarkan hukum itu yang disebut bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Tapi hukum itu harus teman-teman ketahui gitu kan, tidak hanya asal mutus gitu kan. Nah itu semuanya harus berdasarkan bukti yang jelas, kasusnya spesifik, buktinya jelas gitu kan, dan lain sebagainya. Nah kemudian karena ini udah mau habis lebih dari 2 menit, terus penangguhan tadi gitu. Nah, ada aturannya kayaknya, kalau ya ada uang penangguhan itu juga ya penangguhan tidak hanya uang ya, misalnya penangguhan jaminannya itu pengacaranya seperti itu bisa juga kalau nggak salah ya. Nah kemudian nanti juga ada aturannya kok, dan uang itu kalau yang jelas, prosedurnya jelas, ada peraturannya juga bahwa ya uang itu nanti kalau istilahnya proses peradilannya sudah selesai akan dikembalikan gitu kan. Nah, jadi bisa dititipkan kalau nggak salah ke penyidik, nanti ke jaksa, istilahnya untuk jaminan dulu. Kalau selesai ya itu uang itu harus dikembalikan, nggak boleh diambil oleh salah satu, gitu kan. Nah, jadi bisa kalau nggak salah ya bisa uang, juga bisa nanti dijaminkan oleh pengacaranya. Ya. Nah, untuk jaminan, nah misalnya kalau kemudian melarikan diri, jaminan uang itu tadi kemudian menjadi milik negara, kalau nggak salah ada aturannya, coba sampean buka kembali. Tapi pasalnya berapa saya tidak tahu, sekali lagi ya tidak hafal semuanya. Nah dalam hal yang spesifik ini kita memang ya harus ada orang yang ahlinya ya, yang memang sekolah khusus ahli hukum ya kan, sarjana hukum, magister hukum, doktor di bidang hukum, profesor di bidang hukum. Nah untuk memutuskan sebuah perkara. Tapi di kita ya, untuk di kita ini paling enggak supaya tahu bahwa negara ini tidak didasarkan pada kekuasaan belaka, gitu kan, tapi ada didasarkan pada peraturan. Nah, peraturan itu untuk apa? Nah, salah satu ciri dari Indonesia itu kan negara kesejahteraan, welfare state gitu kan. Nah, aturan itu untuk hidup itu aman, tentram, damai, dan menuju kesejahteraan bersama gitu kan. Itu kan esensinya di situ. Oke, karena sudah lewat 4 menit kita cukupkan ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman tadi yang sudah bertanya.